Banyak orang gagal ujian CBT bukan karena mereka bodoh, bukan karena mereka tidak belajar, dan seringkali bukan karena materinya terlalu sulit. Saya sering melihat orang yang pinter, nilai latihan bagus, bahkan sudah belajar berbulan-bulan, tapi hasil CBT-nya tetap tidak lulus. Masalahnya bukan di kepintarannya. Masalahnya ada di cara menghadapi ujian CBT itu sendiri. Dan di video ini saya ingin menjelaskan gambaran besarnya dulu, supaya kamu paham kenapa itu bisa terjadi. Kita terbiasa dengan ujian kertas, belajar, menghafal, lalu menjawab. Di ujian kertas, cara belajar kita itu relatif bebas. Kita bisa lompat-lompat, bisa kembali ke soal sebelumnya, bisa mencoret, bisa mengandalkan intuisi. Tapi CBT itu bukan ujian kertas yang dipindahkan ke layar. CBT adalah sistem, bukan hanya soal. Kalau kamu masih pakai cara belajar lama untuk menghadapi sistem baru, disitulah masalahnya mulai muncul. Di CBT, yang dinilai bukan niat kamu, bukan seberapa keras kamu belajar, bukan seberapa yakin kamu menjawab. Yang dinilai adalah respons kamu terhadap stimulus. Satu soal, satu pilihan, satu klik. Sistem tidak tahu kamu ragu atau tidak. Sistem tidak tahu kamu hampir benar. Sistem hanya membaca jawab A, B, C, atau D. Makanya orang yang merasa hampir benar tetap bisa gagal. Karena CBT tidak membaca perasaan, CBT membaca pola keputusan. Banyak orang mengira UKOM beda dengan prometrik, ASN beda dengan masuk perguruan tinggi, TOEFL beda dengan IELTS, tes kerja beda dengan ujian sekolah. Padahal di level sistem CBT polanya mirip. Semua CBT menyajikan informasi terbatas, menekan waktu, memaksa keputusan cepat, menguji konsistensi berpikir. Yang berbeda hanyalah kontennya, bukan cara sistemnya kerja. Kalau kamu paham polanya, kamu tidak mulai dari nol setiap ujian. Kesalahan paling sering itu bukan salah hitung, bukan salah materi, tapi terlalu cepat yakin, terlalu lama ragu, terjebak pada kata, mengabaikan konteks soal. Orang pinter sering gagal karena mereka terlalu percaya diri pada satu interpretasi. Padahal CBT sering menguji apakah kamu bisa membaca ulang dengan sudut pandang sistem, bukan dengan sudut pandang kamu sendiri. Channel ini tidak membahas hafalan, tidak menjual jalan pintas, tidak menjanjikan lulus instan. Di channel ini kita membahas cara berpikir menghadapi CBT, mulai dari cara membaca soal, cara mengambil keputusan, cara memahami logika sistem. Kalau kamu sering merasa saya belajar tapi hasilnya tidak sebanding,
Besar kemungkinan ya masalahnya bukan ke kamu, tapi di strategi menghadapi CBT. Dan itu yang akan kita bahas pelan-pelan di channel ini.